Bayi adalah makhluk yang lucu, menggemaskan, dan polos. Manusia yang tega menyakiti bayi adalah monster yang tidak mempunyai hati. Pada video ini, kita akan membahas seorang monster perempuan dari Inggris yang bernama Amelia Dyer. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Sisi Gelap, channel yang membahas sisi gelap dari segala hal. Nama saya Mbak Jem dan hari ini kita akan membahas sebuah kasus bersejarah di Inggris, yaitu baby farmer yang dilakukan oleh seorang wanita berhati iblis bernama Amelia Dyer atau yang biasa dikenal dengan julukan The Ogress of Reading. Amelia dipercaya telah menghilangkan ratusan nyawa bayi-bayi yang tidak berdosa. Pertanyaan kita adalah bagaimana mungkin dan apa tujuannya seorang wanita yang juga seorang ibu tega melakukan perbuatan keji ini. Tetap simak dan tonton video ini untuk mengetahui motif dan bagaimana hal keji itu bisa terjadi. Amelia dibesarkan di suatu daerah yang terpencil. Ayahnya bernama Samuel Hobley adalah seorang pengusaha sepatu dan ibunya bernama Sarah. Dia adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Amelia lahir dan dibesarkan di suatu kampung yang bernama Pyle Moors, yaitu bagian timur dari Bristol, Inggris. Berasal dari keluarga yang cukup terpandang, Amelia mempunyai kesempatan untuk belajar membaca dan menulis yang kemudian membuatnya tertarik pada sastra. Amelia sebenarnya mempunyai masa depan yang terlihat lebih cerah dibandingkan dengan gadis-gadis sebaya di kampungnya. Lalu kejadian apa yang membuat takdir Amelia menjadi berbanding terbalik dengan itu semua dan membawanya kepada sebuah kehancuran? Ada beberapa kejadian pahit yang telah dialami oleh Amelia. Kejadian pahit yang bertubi-tubi itulah yang kemungkinan besar sangat mempengaruhi kepribadiannya sehingga menjadikan dia menjadi Amelia yang kita kenal sekarang. Amelia kehilangan kakak perempuannya yang bernama Sarah Ann pada tahun 1841 ketika usianya baru 6 tahun. Hal ini membuatnya harus bertanggung jawab merawat ibunya yang mengalami gangguan mental akibat penyakit tipes. 4 tahun kemudian, setelah kepergian kakak perempuannya, Amelia kembali kehilangan adik perempuannya yang baru berusia beberapa bulan saja, yang juga bernama Sarah Ann. Mau tidak mau, kondisi ini terpaksa membuat Amelia kecil tidak mempunyai pilihan lain kecuali menghabiskan masa kecil merawat ibunya yang sedang sakit dan menyaksikan penderitaan ibunya sampai akhirnya ibunya meninggal pada tahun 1848 ketika Amelia baru berusia 11 tahun. Setelah ibunya meninggal, Amelia tinggal bersama salah satu tantenya yang berada di Bristol untuk beberapa waktu sembari dengan bekerja sebagai pembuat korset. Pada tahun 1859, Amelia kembali kehilangan salah satu keluarganya, yaitu ayahnya, dan digantikan oleh kakak laki-lakinya untuk memegang bisnis keluarga. Karena kedua orang tua mereka telah meninggal, hal ini membuat Amelia dan saudara-saudaranya bersatu. Itulah yang kemudian membuat Amelia pindah ke sebuah kontrakan di Trinity Street di daerah Bristol. Pada saat itu juga Amelia bertemu dengan George Thomas yang kemudian menjadi suami pertamanya. Saat itu usia George 59 tahun, sedangkan Amelia 24 tahun. Perbedaan usia yang sangat jauh ini yang kemudian membuat mereka memalsukan usia pada sertifikat pernikahan mereka. Berdasarkan pengalamannya merawat dan mengurus keluarganya, Amelia mulai mengambil kepelatihan sebagai suster beberapa tahun setelah pernikahannya dengan George. Kepelatihan ini mempertemukan Amelia dengan banyak orang dan mengenalkannya pada bisnis yang menggiurkan, yaitu baby farmer yang merupakan bisnis yang sangat populer di zaman itu. Meskipun begitu, Amelia merasa masih tidak tertarik dengan bisnis tersebut karena dia mempunyai karir yang lumayan bagus juga pernikahan yang bahagia.
Beberapa tahun setelah pernikahannya dengan Thomas, kebahagiaan mereka pun semakin bertambah dengan lahirnya putri kecil mereka yang mereka beri nama Ellen Thomas. Demi merawat putri kecil mereka, Amelia berhenti dari pekerjaannya sebagai perawat. Musibah pun kembali menghampiri kehidupan Amelia. Suaminya George meninggal pada tahun 1869, membuat Amelia dan putrinya harus berjuang sendiri menghadapi kejamnya kehidupan di zaman itu. Sekarang Amelia adalah seorang janda tanpa pekerjaan dengan 1 orang anak yang masih kecil. Hal ini tentu saja membuat Amelia harus berpikir keras bagaimana caranya dia bisa mendapatkan pemasukan untuk mencukupi kebutuhan dia dan anaknya. Beruntungnya pada zaman itu, stigma terhadap perempuan yang hamil di luar nikah sangatlah kuat. Dan lebih parahnya lagi, laki-laki yang menghamili perempuan di luar nikah dibebaskan dari tanggung jawab mereka terhadap anak-anak tersebut. Hal ini dimanfaatkan oleh Amelia dengan membuka bisnis baby farmer. Para ibu yang terpaksa harus bertanggung jawab dan membesarkan anak-anak mereka sendiri, mau tidak mau harus bekerja sehingga butuh seseorang yang dapat membantu mereka untuk merawat anak-anak mereka, baik untuk seterusnya, dalam jangka waktu yang lama, atau hanya sampai ketika si ibu itu siap dan mempunyai kehidupan yang mapan untuk kembali mengambil dan merawat anak-anak mereka. Para perawat bayi ini mereka akan mendapatkan bayaran sebesar 5 pound jika para ibu-ibu tersebut membutuhkan jasa para perawat ini untuk menjaga nama baik mereka. Namun jika bayi-bayi ini berasal dari keluarga yang terpandang dan demi untuk menutupi hubungan terlarang mereka, maka para perawat bayi biasanya akan meminta bayaran lebih, yaitu sebesar 80 pound. Demi mendapatkan keuntungan tersebut, Amelia mulai mengambil kursus baby farming dan membuka bisnisnya sendiri dengan mempromosikan bisnisnya itu melalui koran-koran dan meminta agar para kliennya membayarnya secara penuh dengan menawarkan bahwa dia adalah wanita yang menikah secara sah, mempunyai keluarga yang harmonis, dan para bayi-bayi kliennya akan mendapatkan kasih sayang, perhatian, juga kehidupan yang layak. Hal ini sepertinya menarik perhatian para klien Amelia sehingga dalam waktu yang singkat saja, bisnis Amelia sudah berkembang dengan pesat. Pernyataan Amelia ini sepertinya memang benar karena memang pada tahun 1872 dia telah menikah kembali dengan seorang karyawan pabrik bir yang merupakan penduduk asli Bristol bernama William Dyer. Pada pernikahannya ini, Amelia dikaruniai 2 orang anak yang bernama Mary Ann dan William Samuel. Meskipun ini hanya spekulasi, namun banyak orang yang percaya jika pernikahan Amelia dan Dyer termasuk kelahiran kedua anak mereka hanyalah strategi Amelia untuk menjalankan bisnis baby farmingnya. Ditambah lagi, Amelia juga meninggalkan suaminya tanpa alasan yang jelas. Pada zaman itu, sudah hal yang wajar dan banyak terjadi, yaitu membiarkan para bayi kelaparan hingga meninggal. Lebih parah lagi, agar si bayi tidak rewel karena lapar, mereka sengaja memberikan beberapa obat penghilang rasa sakit seperti opium. Tentu saja praktek ini sengaja dilakukan demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Namun menurut Amelia, cara ini terlalu membuang-buang waktu sehingga dia memilih untuk menghilangkan nyawa para bayi-bayi tersebut hanya dalam waktu beberapa minggu atau bahkan beberapa hari saja setelah mereka berada dalam perawatannya. Kemudian dia mendaftarkan kematian-kematian mereka pada pemerintah. Cara ini membuatnya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Amelia terus melakukan metode kejahatannya ini sampai tahun 1879 sebelum akhirnya kecurigaan pemerintah mulai muncul karena banyaknya jumlah bayi yang telah didaftarkan kematiannya. Seiring berjalannya waktu, Amelia langsung menghilangkan nyawa bayi-bayi yang menjadi korbannya seketika setelah dia sampai rumah dengan mengikat leher mereka menggunakan selotip putih
dan memperhatikan perlahan mereka meregang nyawa. Cara ini cukup membuat Amelia terhindar dari masalah dengan pemerintah. Meskipun begitu, jika Amelia merasa dia mulai dicurigai, Amelia akan berpura-pura mengalami gangguan mental dan ingin bunuh diri sehingga mengharuskannya dirawat di rumah sakit jiwa. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Amelia mulai menjadi pasien tetap pada institusi ini, menghindar dari tanggung jawabnya sebagai pemilik bisnis baby farming. Setiap kali kejahatannya mulai dicurigai oleh polisi. Kita tentu bertanya-tanya bagaimana caranya Amelia bisa membodohi psikiater atau sistem yang dimiliki oleh institusi tersebut, bukan? Ini dikarenakan kebetulan sekali Amelia sebelumnya pernah bekerja sebagai perawat di rumah sakit jiwa, sehingga dia paham bagaimana sistem yang diterapkan pada institusi ini. Amelia sangat paham kapan dia bisa masuk sebagai pasien dan kapan dia bisa dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang. Di sela dia melancarkan aksi kejinya, Amelia segera menyadari bahwa pemerintah bukan satu-satunya yang dapat menjadi penghalang, tetapi juga ibu para bayi yang berharap dapat bertemu kembali dengan anak mereka, sehingga Amelia pun harus mulai memikirkan cara lain. Pada suatu kejadian, ada salah satu ibu dari sang bayi yang telah dia bunuh ingin bertemu kembali dengan anaknya, dan Amelia memberikan bayi yang berbeda. Namun ternyata cara ini tidak berhasil dan membuatnya berada dalam masalah. Ibu dari bayi itu adalah seorang guru privat dari sebuah keluarga yang terpandang dan dihormati. Ketika dia datang untuk menjenguk bayinya, dia merasa curiga dan memeriksa tanda lahir di pinggang bagian belakang sang bayi untuk memastikan jika itu adalah anaknya. Namun tanda lahir itu tidak dia temukan sehingga Amelia kembali dicurigai oleh polisi dan kembali Amelia melakukan dramanya dengan pura-pura mengalami gangguan mental. Untuk menghindari kecurigaan agar tidak kehilangan bisnisnya, Amelia mulai tinggal berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain dengan menggunakan identitas yang berbeda. Pada tahun 1896, seorang ibu muda yang berusia 25 tahun bernama Evelina Marmon melahirkan seorang anak perempuan dan bergabung dengan sebuah grup khusus untuk ibu-ibu yang melahirkan di luar pernikahan. Demi agar bisa kembali bekerja dan suatu hari dapat kembali mengambil anaknya, Evelina memasang sebuah iklan di koran mencari perempuan terhormat untuk merawat anaknya yang bernama Doris. Secara kebetulan sekali, iklan yang dia pasang ternyata bersebelahan dengan iklan yang dipasang oleh Amelia yang menggunakan nama Mrs. Harding. Mereka pun mulai berkomunikasi dan bertemu. Dibandingkan harus membayar penuh biaya perawatan anaknya, Evelina lebih memilih membayarnya per 1 minggu. Namun, Amelia hanya menerima bayaran penuh saja. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Evelina menerima tawaran tersebut yaitu sebesar 10 pound lengkap dengan baju-baju Doris. Evelina sama sekali tidak menaruh kecurigaan karena Mrs. Harding mengatakan jika Evelina dapat menjenguk Doris kapan saja. Namun begitu, ternyata alamat yang Amelia berikan kepada Evelina adalah alamat palsu. Setelah Amelia sampai ke tempat tinggalnya, dia langsung mengirimkan surat kepada Evelina mengatakan jika mereka sudah sampai dengan selamat. Namun ketika Evelina membalas surat Amelia tersebut, Evelina tidak pernah menerima surat balasan dari Amelia lagi. Yang tidak Evelina ketahui adalah, setelah Amelia sampai di kediamannya, saat itu juga Evelina kehilangan Doris untuk selama-lamanya. Sebelum akhirnya kejahatan Amelia ini terbongkar pada tanggal 30 Maret 1896. Saat itu, seorang pengemudi perahu yang sedang memancing menemukan kailnya menyangkut pada sebuah bungkusan yang diberi pemberat batu di Sungai Thames, Reading. Ketika dia membuka bungkusan itu, terlihat tubuh seorang bayi perempuan yang lehernya tercekik dengan selotip putih.
Seketika itu juga dia langsung menghubungi polisi setempat dan salah satu dari polisi menemukan sebuah alamat di pojok kertas yang digunakan untuk membungkus bayi tersebut. Alamat itu ternyata adalah alamat Mrs. Thomas yang ternyata merupakan salah satu ibu dari bayi yang menjadi korban Amelia. Sedangkan bayi yang ditemukan tersebut bernama Helena. Merasa ngeri dengan kasus kriminal ini, pemerintah langsung bertindak dengan menelusuri seluruh bagian sungai. Semua orang merasa takut dan tidak percaya dengan banyaknya jasad bayi yang ditemukan dengan ciri-ciri yang sama, yaitu leher mereka terikat dengan selotip berwarna putih. Polisi memutuskan untuk merahasiakan penemuan ini. Mereka melakukan investigasi secara hati-hati agar Amelia tidak curiga dan polisi bisa mendapatkan bukti-bukti lebih banyak lagi untuk menangkapnya. Hingga akhirnya polisi berhasil menjebak Amelia untuk melakukan pertemuan dengan salah satu kliennya. Pada 4 April 1896, Amelia yang saat itu berusia 59 tahun sama sekali tidak curiga. Polisi menemukan pakaian bayi, surat perjanjian adopsi, dan iklan adopsi di koran. Di dalam apartemennya juga tercium aroma yang tidak enak seperti bangkai meskipun tidak ditemukan jasad bayi sama sekali. Polisi juga menemukan bukti selotip putih yang biasa digunakan oleh Amelia untuk mencekik dan membungkus korban-korbannya. Hanya 11 hari setelah Evelina menyerahkan anaknya kepada Amelia, dia mendapatkan panggilan dari polisi setelah namanya ditemukan ada di antara dokumen-dokumen yang disimpan oleh Amelia. Amelia divonis bersalah atas kematian Doris dengan pembelaan mengalami gangguan mental. Namun, pembelaan Amelia itu ditolak berdasarkan kesaksian keluarga dan para saksi yang mengatakan jika gangguan mental Amelia hanya muncul ketika dia hendak tertangkap. Hanya butuh waktu beberapa menit saja bagi juri untuk menentukan bahwa Amelia bersalah dan mendapatkan eksekusi mati. Beberapa minggu sebelum masa eksekusinya, Amelia menuliskan pengakuannya sebanyak 5 buku yang dia akui merupakan pernyataan jujur yang terakhir. Dia selanjutnya memberikan buku tersebut kepada pendeta yang mengunjunginya di malam sebelum dia dieksekusi, yang menanyakan apakah dia akan melakukan pengakuan dosa. Anak dan menantu Amelia juga dicurigai terlibat membantu Amelia. Meskipun begitu, Amelia bersikeras bahwa mereka tidak terlibat dalam kejahatan yang telah dia lakukan. Amelia dieksekusi pada Rabu, 10 Juni 1896 di penjara Newgate, London oleh seorang eksekutor yang bernama James Billington. Kalimat terakhirnya adalah, "I have nothing to say." Amelia dinyatakan meninggal pada jam 9 pagi di usia 59 tahun, membuatnya menjadi wanita tertua yang dihukum gantung di Inggris antara tahun 1844 sampai 1955. Kejahatan yang mengerikan yang dilakukan oleh Amelia ini akhirnya membawa perubahan besar pada sistem hukum dan sistem adopsi di Inggris hingga saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Silahkan klik tombol like, komen, subscribe, dan share untuk video-video menarik lainnya.